Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. I am Iron Man. The Merchant of Death. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Tony Stark, si jenius, miliarder, dan pahlawan super yang selalu siap menghadapi tantangan dengan cara cerdas dan penuh inovasi. Dalam setiap petualangan yang dijalani, Tony selalu belajar dari pengalaman dan kesalahan agar bisa menjadi lebih kuat. Kali ini, kita akan membahas bagaimana Tony terus mengupgrade suit Iron Man-nya untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pertarungannya dengan Captain America hingga melawan Thanos. Penasaran? Yuk, simak perjalanan Tony Stark dalam mengembangkan suit Iron Man-nya di setiap pertarungan. Satu, Tracker Location, pelajaran dari Afghanistan. Apa kalian ingat di film Iron Man pertama, ketika Tony Stark diculik oleh kelompok teroris The Ten Rings di Afghanistan? Salah satu teroris menginginkan teknologi militer milik Stark Industries, sehingga Tony diculik dan dipaksa membuat roket terbaik dan terbaru yang pernah ia buat sebelumnya. Dia dikurung di dalam gua bawah tanah bersama Yinsen, tanpa ada harapan untuk diselamatkan. Namun, dari pengalaman ini, Tony menyadari bahwa senjata yang dibuat oleh perusahaannya justru digunakan oleh musuh. Hal ini menjadi titik balik baginya untuk berhenti memproduksi senjata. Di tengah keterbatasan, Tony menciptakan Iron Man suit pertama untuk melarikan diri. Selain itu, pengalaman pahit ini juga mengajarkannya betapa pentingnya menyematkan GPS atau pelacak agar orang-orang tahu ketika ia dalam masalah. Dari sini, Tony mulai merancang teknologi yang lebih bertanggung jawab dan menjadikannya pahlawan yang kita kenal. Akhirnya, setelah waktu berlalu, Tony Stark memodifikasi Iron Man suit-nya untuk menyematkan GPS tracker. Tidak hanya itu, teknologi ini juga ia pasang pada Spider-Man suit. Dengan fitur ini, Tony bisa mengetahui lokasi Spider-Man kapan saja. Namun, pernah ada momen di mana Peter Parker mencopot tracker tersebut agar ia tidak merasa terus diawasi oleh Tony Stark. Meski begitu, tracker ini tetap terbukti sangat berguna. Contohnya adalah saat Spider-Man berusaha menyelamatkan orang-orang di atas kapal feri yang hampir terbelah. Berkat tracker yang sudah disematkan oleh Tony, ia bisa dengan cepat menemukan lokasi Peter dan datang untuk membantunya menyelamatkan para penumpang. Teknologi yang bijak dapat menjadi penyelamat di saat-saat kritis. Mrs. Stark? Hey, Mrs. Stark, can I do anything? What do you want me to do? I think you've done enough. 2. Ice breaking, pelajaran dari ketinggian. Ketika Tony Stark menguji Iron Man suit Mark II, ia terus memacu kemampuan suit-nya hingga mencapai langit tertinggi. Namun, di tengah penerbangan, suit-nya tiba-tiba membeku dan kehilangan fungsi. Fenomena ini dikenal sebagai icing problem, yaitu pembekuan yang sering terjadi pada ketinggian 8.000 sampai 24.000 kaki, terutama saat melewati awan yang mengandung air super dingin. Di atas 30.000 kaki, suhu menjadi sangat rendah, tetapi pembekuan lebih jarang terjadi karena uap air berubah menjadi kristal es. Masalah ini menjadi kelemahan fatal bagi suit Iron Man, yang bisa membuat mesin mati saat terbang terlalu tinggi. Namun, Tony tidak tinggal diam. Ia segera memperbaiki desain suitnya dengan mengganti material utama menjadi campuran logam emas dan titanium. 40 altitude. Frisco haven't reconfigured the shell metals used to build type. Perubahan ini membuat suitnya tahan terhadap pembekuan pada ketinggian ekstrim. Perbaikan tersebut terbukti sangat efektif. Ketika melawan Obadiah Stane yang menggunakan Ironmonger armor, Tony memanfaatkan kelemahan icing problem. Ia membawa suit Ironmonger terbang tinggi hingga armor tersebut membeku dan akhirnya kehilangan daya. How'd you solve the icing problem? Dengan cara ini, Tony berhasil menjatuhkan Obadiah dan mengalahkannya dengan lebih mudah. Kegagalan adalah peluang untuk belajar dan menciptakan solusi yang lebih baik. Tony Stark membuktikan bahwa inovasi yang didorong oleh pengalaman dapat menjadi kunci kemenangan. 3. Electrical Resistance, pelajaran dari serangan listrik. Saat Tony Stark mengikuti balapan di Monaco Grand Prix de Monaco, ia diserang oleh Ivan Vanko yang menggunakan senjata Whiplash Mark I. Dalam momen tersebut, Tony mengenakan Iron Man suit Mark V yang saat itu belum mampu menahan serangan listrik.
Akibatnya, serangan listrik dari Whiplash menyebabkan suitnya dan Jarvis mengalami kerusakan serius, sehingga beberapa fitur tidak dapat digunakan. Dalam kondisi ini, Tony harus bertarung dengan cara kreatif, melilitkan kabel Whiplash untuk melumpuhkannya. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi Tony, bahwa kerusakan akibat listrik adalah kelemahan serius pada Iron Man suit. Tony pun segera melakukan inovasi besar. Tony menciptakan peningkatan pada suitnya agar mampu menyerap tenaga listrik. Hal ini terbukti dalam The Avengers ketika ia menghadapi Thor. Ketika Thor menyerang menggunakan petir dari Mjolnir, Iron Man suit milik Tony mampu menyerap energi listrik tersebut, meminimalkan kerusakan, bahkan memperkuat sistem suit untuk sementara waktu. Pada Avengers Endgame, Tony telah memodifikasi suitnya menggunakan teknologi nano. Teknologi ini membuat suit Iron Man tidak hanya mampu menyerap listrik, tetapi juga mengubah energi listrik tersebut menjadi senjata yang mematikan. Contohnya adalah ketika Tony menggunakan kekuatan yang diserap dari serangan musuh untuk menciptakan serangan balasan yang lebih kuat. Pengalaman menghadapi ancaman listrik memotivasi Tony untuk terus menyempurnakan suit Iron Man-nya, membuktikan bahwa tantangan besar dapat menjadi dorongan untuk menciptakan solusi yang lebih kuat dan inovatif. Alright, Cap, I got our scepter in the elevator. 4. Space Suit, pelajaran dari luar angkasa. Kembali ke The Avengers pertama, apakah kalian masih ingat momen ketika Tony Stark menghentikan peluncuran rudal nuklir yang ditujukan ke New York City? Dalam pertempuran besar melawan Loki dan pasukan Chitauri, Tony membawa rudal tersebut keluar angkasa melalui portal, Black Hole, yang terbuka di langit kota. Namun, saat melintasi luar angkasa, Iron Man Suit Mark 7 yang ia gunakan tidak dirancang untuk kondisi ruang hampa. Akibatnya, suitnya nonaktif dan tidak dapat difungsikan, membuat Tony nyaris tidak bisa kembali ke bumi. Dari kejadian ini, Tony menyadari bahwa suit Iron Man memerlukan kompatibilitas untuk digunakan di luar angkasa. What just happened? Ia kemudian memodifikasi teknologi suitnya menggunakan nanoteknologi yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim di ruang angkasa. Bukti keberhasilan inovasi ini terlihat dalam Avengers Infinity War, ketika Tony mengejar pesawat Q-Ship milik Thanos hingga keluar atmosfer bumi. Dengan suit nanoteknologi, Tony dapat bertahan dan berfungsi optimal di luar angkasa. Selain itu, Tony juga menerapkan teknologi serupa pada Iron Spider Suit yang ia buat untuk Peter Parker. Suit ini tidak hanya memiliki fitur canggih seperti lengan mekanik tambahan, tetapi juga kompatibel untuk digunakan di luar angkasa. Inovasi lahir dari pengalaman, dan Tony Stark membuktikan bahwa keterbatasan teknologi adalah tantangan untuk menciptakan solusi yang lebih canggih. Dengan teknologi luar angkasa ini, Tony dan tim Avengers memiliki kemampuan lebih besar untuk melindungi dunia, bahkan dari ancaman yang datang dari luar planet. Saving his life is more of a professional. Your powers are inconsequential. 5. Suit Heater, pelajaran dari dingin yang membekukan. Dalam Iron Man 3, Tony Stark mengalami momen kritis setelah rumahnya dihancurkan oleh serangan anak buah Mandarin. Setelah tenggelam ke dasar laut dan nyaris kehilangan kesadaran, Jarvis berhasil membantunya keluar dari air dan membawa suitnya terbang menjauh. Namun, ketika Tony tersadar, ia menemukan dirinya berada di tengah cuaca bersalju yang sangat dingin. Pada saat itu, daya suit Iron Man-nya habis, memutus koneksi dengan Jarvis, sehingga suit tersebut tidak dapat digunakan. Tony, yang sangat kedinginan, terpaksa bertahan tanpa bantuan teknologinya. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Tony bahwa suitnya memerlukan fitur yang dapat menjaga tubuh tetap hangat di cuaca ekstrim. Setelah kejadian ini, Tony memodifikasi suit Iron Man dengan menambahkan fitur pemanas, heater, untuk menjaga tubuhnya tetap hangat dalam kondisi ekstrim. Inovasi ini bukan hanya diterapkan pada suit Iron Man, tetapi juga pada Iron Spider Suit yang ia buat untuk Peter Parker.
Fitur heater ini terbukti berguna ketika Peter Parker terjatuh ke air dan hampir mengalami hipotermia. Dalam situasi tersebut, Tony segera datang dan mengaktifkan mode penghangat pada suit Spider-Man milik Peter, sehingga tubuh Peter kembali hangat dan dapat bertahan dari kondisi dingin. Dari pengalaman yang hampir fatal, Tony Stark menunjukkan bahwa perhatian pada detail kecil, seperti melawan cuaca ekstrem, dapat menjadi perbedaan antara bertahan dan kalah. Inovasi seperti fitur heater menjadi simbol kepedulian Tony terhadap keselamatan dirinya dan orang lain. I put everything in your suit, including this heater. 6. The Iron Legion, dari lemah ke kuat. Pada Iron Man 3, dalam pertempuran klimaks melawan Aldrich Killian, Tony Stark menggunakan hampir seluruh koleksi suit Iron Man miliknya. Suit-suit ini dikendalikan menggunakan teknologi Jarvis AI dan sistem remote control. Momen ini memperkenalkan Iron Legion, pasukan suit Iron Man yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Tony. Namun, kelemahan Iron Legion terlihat jelas dalam pertarungan tersebut. Suit-suit tersebut mudah dihancurkan, tidak tahan lama, dan jauh dari kata sempurna. Meskipun Tony akhirnya berhasil mengalahkan Aldrich Killian, pertempuran itu menunjukkan bahwa Iron Legion masih memerlukan banyak pengembangan. Setelah menyadari kekurangan ini, Tony Stark tidak berhenti berinovasi. Pada Avengers, Age of Ultron, Tony menciptakan versi baru dari Iron Legion yang jauh lebih kuat, tahan lama, dan pintar. Berkat teknologi canggih yang ia kembangkan, Iron Legion kali ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki kecerdasan untuk mengambil keputusan. Transformasi ini terlihat jelas ketika Iron Legion baru diperkenalkan. Bahkan, saat Ultron mengambil alih teknologi ini, Iron Legion mampu membuat para anggota Avengers kewalahan dalam menghadapi mereka. Hal ini menunjukkan seberapa jauh perkembangan teknologi yang Tony capai dalam waktu singkat. Dari pengalaman pertempuran sebelumnya, Tony Stark menyadari pentingnya mengintegrasikan kekuatan, daya tahan, dan kecerdasan ke dalam teknologi yang ia ciptakan. Evolusi Iron Legion adalah bukti dedikasi Tony untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi demi melindungi dunia, meskipun itu datang dengan risiko besar. These puppets, there's only one path to the Avengers extinction. I had strings, but now I'm 7. Nanoteknologi, perlindungan total dari ancaman internal. Masih ingat pertempuran epik di Civil War? Salah satu momen paling menarik adalah ketika Ant-Man berhasil menyelinap masuk ke dalam suit Iron Man milik Tony Stark untuk menonaktifkan beberapa fitur vital. Meskipun Tony sudah melengkapi suitnya dengan fitur pelepasan gas untuk mengusir Ant-Man, kejadian ini menunjukkan kelemahan besar dalam desain suitnya, kerentanan terhadap ancaman internal. Kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi Tony. Ia menyadari bahwa sistem suit Iron Man harus dilindungi tidak hanya dari serangan luar, tetapi juga dari serangan dalam yang dapat merusak sistemnya secara langsung. Sebagai tindak lanjut, Tony memutuskan untuk memodifikasi suit Iron Man dengan teknologi nano. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Nanoteknologi memungkinkan suitnya menjadi lebih dinamis dan mampu memulihkan dirinya sendiri, sehingga tidak ada ruang atau celah bagi ancaman internal, seperti Ant-Man untuk menyelinap masuk. Pada Avengers Infinity War, inovasi ini terbukti sangat efektif. Suit berbasis nanoteknologi Tony tidak hanya lebih kuat dan fleksibel, tetapi juga memiliki sistem pertahanan yang hampir mustahil ditembus, baik dari luar maupun dalam. Teknologi ini menjadi simbol evolusi Tony sebagai seorang penemu yang selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Kejadian dengan Ant-Man menunjukkan bahwa setiap kelemahan, sekecil apapun, dapat menjadi peluang bagi musuh. Dengan terus berinovasi, Tony Stark membuktikan bahwa tidak ada batasan dalam menciptakan perlindungan terbaik bagi dirinya dan dunia. 8. Parasut. Ada momen memilukan ketika Tony Stark dan Rhodey berusaha mengejar pesawat Captain America. Saat itu, Vision secara tidak sengaja menembak mesin pada suit War Machine, yang menyebabkan suit Rhodey mati mendadak. Akibatnya, Rhodey terjatuh dari ketinggian tanpa ada yang bisa menyelamatkannya.
dampaknya sangat fatal. Rhodey mengalami cedera parah pada kakinya yang membuatnya harus menggunakan alat bantu berjalan setelah kejadian tersebut. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Tony Stark. Ia merasa bersalah dan menyadari betapa pentingnya perlindungan ekstra untuk mencegah orang-orang yang dicintainya mengalami hal serupa. Tony tahu bahwa kecelakaan semacam ini harus bisa dicegah di masa depan. Sebagai langkah antisipasi, Tony memutuskan untuk menyematkan fitur parasut otomatis pada suit Spider-Man. Fitur ini dirancang untuk melindungi Peter Parker jika ia terjatuh dari ketinggian. Inovasi ini terbukti sangat bermanfaat, seperti yang terlihat dalam film Spider-Man, Homecoming. Ketika Peter terjatuh dari atas gedung atau mengalami insiden serupa, fitur parasut pada suitnya otomatis aktif, mencegahnya dari cedera serius. Tony Stark selalu belajar dari pengalaman, baik yang menyakitkan sekalipun. Dengan menyematkan fitur parasut ini, Tony memastikan bahwa mereka yang menggunakan teknologi miliknya, terutama Peter Parker yang masih muda dan penuh potensi, tetap terlindungi dalam segala situasi. Insiden Rhodey mengajarkan Tony bahwa bahkan kesalahan kecil dapat berujung pada bencana besar. Namun, dengan inovasi dan perhatian terhadap detail, ia terus berupaya melindungi orang-orang yang ia cintai. Sorry. 9. Auto-aim meningkatkan akurasi serangan. Dalam film Captain America, Civil War, ada momen di mana Tony Stark berusaha mengejar Winter Soldier dan menembaknya dengan misil. Namun, pada saat itu, sistem target pada suit Iron Man mengalami kerusakan, memaksanya untuk menembak secara manual tanpa bantuan sistem otomatis. Akibatnya, serangannya menjadi kurang efektif dan sulit untuk mengenai target dengan tepat. Insiden ini memberikan pelajaran penting bagi Tony. Ia menyadari bahwa, dalam situasi kritis, ketergantungan pada sistem manual bisa berisiko tinggi dan membuat serangan menjadi kurang efektif, terutama ketika waktu sangat terbatas. Hal ini memotivasi Tony untuk mengembangkan sistem yang lebih canggih dan lebih efisien untuk menghadapi musuh di masa depan. Sebagai solusi, Tony menambahkan fitur auto-aim pada sistem misil di suit Iron Man Mark 50. Fitur ini memungkinkan suitnya untuk secara otomatis mengunci dan menargetkan musuh dengan akurasi tinggi. Sistem ini terbukti sangat efektif, seperti yang terlihat dalam Avengers Infinity War, ketika Tony menghadapi Thanos di planet Titan. Pada saat pertempuran sengit, Tony mengaktifkan sistem auto-aim untuk menyerang Thanos dengan misil, yang membantunya menjaga keunggulan meskipun lawannya jauh lebih kuat. Dengan teknologi auto-aim ini, Tony tidak hanya meningkatkan efisiensi serangan, tetapi juga memastikan bahwa misilnya dapat tepat sasaran, meskipun dalam kondisi pertempuran yang sangat kacau. Fitur ini memberi Tony keunggulan strategis, memungkinkan dia untuk lebih fokus pada taktik dan respons terhadap ancaman, bukan hanya pada presisi tembakan. Kesalahan dan kegagalan seringkali menjadi titik balik untuk inovasi yang lebih baik. Tony belajar dari kekurangan sistem target manual, dan berhasil menciptakan teknologi auto-aim yang membuat suit Iron Man lebih efektif dan mematikan di medan pertempuran. 10. Pelajaran dari pertarungan dengan Captain America dan Winter Soldier. Kebutuhan senjata jarak dekat dalam. Ada momen penting ketika Tony Stark harus bertarung melawan Captain America dan Winter Soldier. Meskipun Tony mendominasi pertarungan dengan kecanggihan suit Iron Man-nya, dia akhirnya harus menelan kekalahan. Keberadaan musuh seperti Captain America dan Winter Soldier yang mengandalkan serangan jarak dekat membuat Tony menyadari sebuah kelemahan besar pada suitnya. Pertarungan tersebut mengajarkan Tony bahwa meskipun serangan jarak jauh dan teknologi canggih dari suit Iron Man sangat kuat, dia tetap membutuhkan senjata jarak dekat untuk menghadapi lawan yang menggunakan serangan fisik, seperti Captain America dan Winter Soldier. Tanpa senjata untuk pertempuran jarak dekat, Tony terpaksa terdesak dalam pertarungan tersebut. Kekalahan ini mendorong Tony untuk berinovasi lebih lanjut dan menciptakan teknologi yang lebih komprehensif untuk menghadapi berbagai jenis musuh. Untuk mengatasi kelemahan ini, Tony mengembangkan suit Iron Man Mark 50 yang dilengkapi dengan teknologi nano. Dengan menggunakan nanoteknologi, suit ini mampu mengubah bentuk dan struktur dengan sangat cepat, memungkinkan Tony untuk menciptakan senjata dan alat secara langsung dari partikel nano yang ada di dalam armor. Dengan fitur ini, Tony bisa mengubah suitnya untuk bertarung dari jarak dekat dengan menciptakan senjata seperti pedang, tombak, atau bahkan belati sesuai kebutuhan.
Penggunaan teknologi nano ini terbukti sangat efektif, terutama saat Tony bertarung dengan Thanos di Avengers Infinity War di planet Titan. Mark 50 mampu menghasilkan berbagai senjata dan alat dalam sekejap, memberikan Tony fleksibilitas dan keunggulan dalam berbagai situasi. Kemampuan Suit untuk beradaptasi dengan cepat ini membantu Tony bertahan dalam pertempuran yang sangat berat, membuktikan bahwa inovasi nanoteknologi bukan hanya berguna untuk serangan jarak jauh, tetapi juga memungkinkan pertempuran jarak dekat yang mematikan. Kekalahan Tony dalam pertempuran melawan Captain America dan Winter Soldier mengajarkan Tony pentingnya memiliki senjata untuk bertarung di jarak dekat. Dengan teknologi nanoteknologi di suit Iron Man Mark 50, Tony berhasil menciptakan solusi untuk kelemahan tersebut dan memperkuat kemampuannya dalam menghadapi musuh dengan berbagai gaya bertarung. Begitulah, teman-teman, setiap pertempuran yang dihadapi Tony Stark bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana ia terus berkembang dengan teknologi dan pengetahuan baru. Dari kesalahan hingga kemenangan, Tony selalu menemukan cara untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus ingat, it's not about how much we lost, it's about how much we have left. Keep learning and evolving, just like Tony Stark.